Saudara, kita ajak Anda untuk melihat suasana di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan menjadi tempat berlangsungnya salah satu agenda penting dari jalannya sidang kasus peredaran narkoba yang melibatkan nama Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat. Hari ini Teddy Minahasa sebagai terdakwa akan mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dan beberapa saat saja sebelum kami hadirkan gambar secara langsung ini dari PN Jakbar, tim jaksa penuntut umum sudah hadir di ruang sidang. Bisa kami sampaikan kepada Anda, berarti beberapa saat lagi sidang sebentar lagi akan dimulai karena kami sudah sampaikan kepada Anda di seberang dari meja jaksa penuntut umum sudah hadir sejak pukul 9 tadi bahkan atau setengah 9 tadi tim kuasa hukum yang koordinatornya adalah Hotman Paris Hutapea. Dan nanti terdakwa akan hadir masuk ke dalam ruang sidang. Kami mendapatkan kabar juga sudah berada di PN Jakbar. Tinggal kemudian 3 anggota majelis hakim nanti juga akan memasuki ruang sidang dan segera memulai jalannya sidang hari ini. Saya kembali ke dua narasumber saya, Mas Bambang Rukminto dan juga Heri Firmansyah. Saya ke Mas Bambang sekarang. Mas Bambang, kemarin pada waktu sidang pembacaan tuntutan terhadap Dodi Prawiranegara terutama, ada harapan dari publik. Saya kembali menempatkan diri saya sebagai suara dari publik. Ada harapan ini menjadi Eliezer kedua, yang kebetulan juga kasusnya berbeda tetapi ada institusi anggota kepolisian yang terlibat begitu. Sedemikian rupa karena Dodi dilihat oleh publik di dalam persidangan membeberkan apa adanya. Walaupun dia belum punya status justice kolaborator yang diberikan LPSK, kita sudah mendengarkan bahwa sudah dimohonkan tetapi ditolak oleh LPSK. Tapi dalam persidangan ini tim kuasa hukum dari Dodi Prawiranegara masih mengajukan itu sedemikian rupa dalam persidangan. Harapan ini masih, kalau menurut Mas Bambang atau ISES begitu, Anda melihat ini juga bisa dikategorikan Dodi Prawiranegara juga melakukan hal yang sama, sedemikian rupa. Bandingannya juga eksekusinya tetap dia lakukan, jadi ada pidananya, tetapi dia memberikan dalam persidangan ini keterangan sejujur-jujurnya sehingga semuanya terang benderang dan lain-lain. Dalam bayangan saya, mudah-mudahan nanti majelis hakim melihat atau menilai ini begitu, 20 tahunnya ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pertimbangan, bisa dikurangi. Paling tidak agar kasus ini kemudian nanti ada perbaikan. Itu harapan kita kan begitu. Mas Bambang? Ya, satu sisi memang ada harapan seperti yang sampaikan Mas Bayu tadi ya, bahwa Dodi ini bisa menjadi justice kolaborator gitu. Tapi saya Ya. melihatnya kejujuran seorang polisi itu adalah hal yang wajib gitu. Jadi tidak bisa Oh, diberikan penghargaan. Memang sudah seharusnya dia jujur gitu sejak awal. Kalau dia sudah jujur dan sejak awal memiliki integritas sejak awal, kan kasus ini tidak akan terjadi seperti itu. Makanya kalau kemudian LPSK menolak permohonan Dodi sebagai justice kolaborator, saya setuju sekali gitu. Karena Dodi ini berbeda sekali dengan Eliezer. Gitu. Eliezer itu adalah pangkat level paling bawah di kepolisian, sementara Dodi ini seorang perwira menengah yang juga memiliki jabatan cukup tinggi sebagai Kapolres seperti itu. Artinya dia memiliki intelektualitas, dia memiliki punya kemampuan untuk menolak, untuk memilih hal-hal yang lebih baik seperti itu dibanding hanya sekedar mengikuti perintah dari Kapoldanya. Apalagi ini jelas menyalahi prosedur seperti itu. Dan yang di dalam persidangan juga terungkap kan ada yang sampaikan tadi Minahasa. Ini belum tentu benar, misalnya ada upaya Dodi untuk mendapatkan reward promosi dengan menjual barang narkoba itu seperti itu. Hal-hal seperti ini tidak menutup kemungkinan yang terjadi seperti itu. Makanya sebagai seorang perwira menengah, apalagi memiliki jabatan, tidak layak Dodi ini disamakan dengan Eliezer yang merupakan pangkat terendah di kepolisian seperti itu. Oke, ya, Mas Heri, Anda punya pendapat juga berkaitan dengan para terdakwa lain. Sudah patut mereka memang mendapatkan
hukuman-hukuman yang menurut saya ini berat-berat semua sih, begitu. Kita mengerti sisi pandang dari ISIS tadi Mas Bambang sudah mengatakan begitu. Mas Heri. Ya, kalaulah ini dikaitkan dengan rekomendasi sebagai justice kolaborator dengan Ya. endingnya putusan yang ringan atau hukuman yang paling ringan, ya tentunya ini kan berjalan sistem reward and punishment ya Mas Bayu ya, ada stick and Ya. saya melihatnya satu, saya juga meyakini hal yang sama seperti yang keyakinannya Mas Bambang tadi, bahwa kejujuran itu adalah hal yang sifatnya wajib. Jadi jangan sampai ketika ada proses hukum di depan sedang dihadapi, kejujuran yang dimaksud itu kemudian serta-merta dimaknai sebagai suatu bentuk hal yang luar biasa dan jadi penghargaan. Jadi harus dilihat dulu dari perspektif, ya, di challenge dulu. Nah, yang kedua kaitan dengan kata challenge tadi, jangan-jangan menurut saya LPSK juga ingin men-challenge sejauh mana kesungguhan dari justice kolaborator ini kan, Ya. apakah dia benar-benar memberikan informasi diperhitungkan, punya nilai, ada values-nya di sana atau tidak. Maka ini kan jadi satu hal yang menurut saya jadi ya, pas gitu untuk dinilai atau disemat itu JC atau tidak JC. Walaupun sekali lagi yang namanya rekomendasi bisa ditolak, bisa diterima karena yang menentukan bukan LPSK sesungguhnya. Nanti di ujungnya adalah hakim kan, hakim mengatakan layak atau tidak layak. Nah, tapi ketika rekomendasi ini diberikan kan kadang tidak langsung diberikan karpet merah kepada siapapun, Mas Bayu. Pastinya ada orang terpilih tertentu yang memenuhi syarat kualifikasi yang tepat, baru kemudian hak tadi, privilege tadi diberikan, hak istimewa tadi itu diberikan. Kata istimewa ada eksklusif di dalamnya, berarti tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Nah, belajar dari kasus yang sebelumnya ada Eliezer, maka ini yang mungkin jadi catatan kaki juga bagi LPSK untuk tidak terburu-buru menyematkan hal tadi. Berkaitan dengan putusannya ada yang 16 tahun, kalau kita melihat dari kedudukan hukumnya bahwa Dodi adalah seorang penegak hukum, rasa-rasanya itu yang terpancar dari putusan kemarin Mas Bayu, bahwa ini dianggap lebih berat karena dia punya kewenangan dan ini potensinya luar biasa terhadap tindak pidana yang dilakukan, dampaknya ya, kita bicara dampak tadi, sedangkan yang satu ini adalah sipil, kan begitu ya. Yang pemahaman hukum, pengetahuan dasar hukumnya mungkin tidak sebaik dan tidak setinggi dari levelnya Dodi, sehingga ditutupnya ruang permaafan untuk bisa memahami ketika yang melakukan tadi adalah orang yang seharusnya menegakkan aturan hukum ya. Jadi ini yang menurut saya mengapa jadi lebih berat tuntutan kepada Dodi dibanding dengan Linda, walaupun jaraknya ya 2 tahun itu juga lumayan ya Mas Bayu, sama-sama berat juga 2 tahun itu. Oke, ya. Saya jadi agak sedikit masuk ke bulan Ramadan ini dari yang disampaikan Mas Bambang dan juga Mas Heri. Kejujuran itu memang mahal dan kita belajar juga dari jalannya ibadah puasa saat ini yang juga melatih kita untuk jujur sedemikian rupa. Jadi introspeksi kepada diri kita semua berkaitan dengan terus kita ikuti berbagai perkembangan kasus hukum. Kejujuran ini memang sesuatu yang mudah-mudahan bisa kita pelajari dan kita tegakkan terutama kepada diri kita sendiri. Mas Heri, Mas Bambang, saya dan Mas Heri deh berdua kami pamit dulu Mas Bambang dari layar Breaking News Kompas TV pagi hari ini. Tapi kami mohon Mas Bambang tetap bersama Kompas TV. Breaking News akan kami lanjutkan sampai jalannya sidang. Sebentar lagi saya akan digantikan oleh Glenis Oktania. Jadi pemirsa di kesempatan kali ini untuk Breaking News Kompas TV tetap bersama layar Kompas TV. Kami pamit dari Breaking News kali ini. Terima kasih untuk Mas Heri dan Mas Bambang. Kita bertemu lagi di diskusi yang lain. Saya Bayu Sutiono, selamat pagi.